Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat guru gaul dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa lagi di channel kita, channel Guru Gaul. Hari ini saya kebetulan berada di IP Garut ya. Kebetulan sekarang sedang ada apa ini namanya, kegiatan apa? Komitmen pemangku kepentingan. Ya. Komitmen pemangku kepentingan untuk sekolah penggerak ya. Iya. Tetapi saya tidak bicara tentang itu sekarang. Saya akan bicara tentang sosok beliau ini. Beliau ini adalah kepala sekolah inspiratif terbaik se-Indonesia. Kemarin yang dinobatkan oleh Pak Menteri pada waktu Hari Guru di Jakarta ya. Pak Cucu, menunjuk siang Pak Cucu. Menunjuk siang. Sahabat dulu dong. Ya, sahabat Guru Gaul. Perkenalkan saya Cucu Suwandana dari SMP Nun Jauh di sana, 160 km dari pusat Kabupaten Garut. SMP Negeri 2 Talegong ya. Talegong ya, mesti ada kelas Pak Cucu bicaranya ya. Iya, siap. Ya. Oke, kita Talegong nih. Ya. Dan kebetulan juga ini ada senior saya, Kang Harmain. Beliau adalah pengawas pembinanya. Pak Cucu ya? Iya. Pak Cucu. Tuh. Saya ingin tanya nih tentang yang kemarin tuh Pak Cucu. Itu sebetulnya Bapak ini terpilih sebagai apa? Kemudian bagaimana bisa? Itu adalah ajang yang diadakan oleh Dirjen GTK, ya, Kementerian Pendidikan Nasional, Kemendikbudristek. Ya, pada sebelumnya ada informasi dari Pak pengawas ya, ini ada ini, tolong teman-teman ya ikut gitu. Guru, saya juga mengirimkan guru gitu ya. Terus saya lihat di tema berbicara tentang bagaimana usaha kita sebagai kepala sekolah dalam menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas ya, supaya tidak learning loss. Oh iya. Itu learning loss itu yang jadi masalahnya itu. Ya itu. Terus begini, sebenarnya ketika saya mengikuti ya Pak Pengawas, jadi ketika saya mengikuti sebenarnya tidak ada persiapan khusus. Oh, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kenapa? Tidak ada. Karena sebelumnya saya taik ya, yang saya buat naskahnya, itulah segala sesuatu yang saya perbuat untuk menghadapi learning loss sebetulnya. Program kegiatan. Ya, program kegiatan. Ya? Jadi kalau saya kan biasa ya sama teman-teman. Kalau ada sebuah kegiatan pasti yang pertama kali saya pinta ke teman-teman, khususnya saya, program sama bukti fisik. Oh iya. Baik video maupun foto, itu saya selalu berkumpul. Jadi ketika ada itu, lalu saya berpikir temanya apa, saya lihat tema-tema yang cocok, saya ambil tema yang cocok, lalu saya buat statement ya, analisis tersendiri secara pribadi tentang learning loss, lalu saya masukkan itu programnya. Jadi saya waktu itu saya berpikir begini, walaupun ini tidak ada teorinya, saya membuat teori sendiri. Jadi learning loss itu di pembelajaran tatap muka itu bisa terjadi. Bisa terjadi ya? Sangat-sangat mungkin terjadi. Pasti terjadi. Seandainya 3 hal, ini analisis saya, tidak diantisipasi. Nah, apa itu yang 3 hal itu apa tuh? Yang pertama, psikologis anak ketika mau mengikuti pembelajaran. Bayangkan 2 tahun mereka belajar di luar sekolah. Kita kan tidak tahu, tidak bisa memastikan apakah psikologis anak ketika mau ke sekolah itu dia itu memang karena rindu dengan belajarnya, atau cuma ingin main aja, rindu dengan main dengan teman, betul. Atau mungkin bahkan saya yang paling banyak atau rindu bullying. Oh, bullying ya, bullying, itu ya, betul. Khawatir kan? Khawatir. Oleh karena itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja terjadi learning loss itu karena kesiapan guru. Iya. Pembelajaran tatap muka itu sangat terbatas. Dari 40 menit menjadi 20 menit. Betul. Wah. Kita hanya 3 jam satu hari ya. Artinya tidak mungkin guru menerangkan optimal semua pelajaran. Betul. Tidak mungkin. Keseluruhan oleh karena ada strategi. Ada strategi khusus untuk learning loss ini. Bagaimana mempersingkat waktu? Nah, memanfaatkan waktu menjadi pembelajaran yang efektif. Iya, betul. Yang ketiga apa? Lingkungan belajar. Lingkungan belajar. Ya, apakah mendukung pembelajaran sekarang setelah siswa
2 tahun. 2 tahun kita 2 belajar. tahun lebihnya Ya. tidak belajar di luar. Kita tidak tahu gaulnya gimana. Datang ke sekolah, apakah ketika belajar dibatasi oleh dinding-dinding kelas, apakah mereka siap? Ya. Itu Padahal yang saya selama angkat. 2 tahun mereka Ya, berkeliaran. itu analisis saya aja, Betul, tidak ada betul. teorinya. Iya, iya. Ya itu mungkin. Jadi itu yang disampaikan Itu yang kemarin disampaikan itu. Jadi ada beberapa tindakan. Ya. Ya, ya ada tindakan. Sebenarnya makanya kenapa saya singkat mungkin 2 hari itu bikin naskah itu ya. sama video. Wah, cepet. Oh, bikin videonya juga. Iya, video wajib. Kita wajib wajib ya? kirim video, kita wajib kirim naskah. Iya, iya, iya. Jadi iya. karena memang idenya sudah ada, terus bahan itu sudah ada, dan ini sudah dilakukan. Ya, oke. Yang pertama, atau langsung aja jelaskan sekarang. Ya, dijelasin aja. Oh, boleh ya. Jelasin aja. Apa sih? Pertama, pembelajaran kan 20 menit 1 jam. Betul. Bagaimana kami bekerja sama dengan guru-guru, terutama guru TK, coba bikinlah sebuah aplikasi yang bisa membantu. Sebelumnya kan kita ada analisis ya. Ya. 86% anak itu tidak ada sinyal di sekolah, di rumahnya. Oh iya, jadi Hanya 14%. iya karena ini nun jauh di sana Jauh di Garut Selatan ya. Hanya Jadi 14% yang punya HP ya, HP pada tidak punya bisa ya. menangkap sinyal, tapi Tidak- tidak ada tidak ada. BTS kan? Ya. Tidak ada BTS. ya. Tidak Iya. ada BTS. Terus yang pertama ya, itu analisis menjadi. Makanya kami mengembangkan dengan guru TK itu, mereka tidak punya laptop kan, Iya. maka kami kembangkan adalah aplikasi Aplikasi. berbasis Android. Oh, Saya sebut gini, betul. aplikasi LKPD berbasis Android. Kenapa Aplikasi saya fokus ke LKPD? Karena LKPD itu yang akan membimbing siswa, mereka akan belajar efektif. Iya, iya, iya. Bisa Nah. dijelaskan LKPD itu Ya. apa ya LKPD? Ya, LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi itu kami sederhanakan ketika Jadi di masa lembar tersebut. kerja peserta didik. tapi Jadi di situ di dalamnya, di aplikasi ya. ya di dalamnya itu kan ada langkah-langkah Oh iya. bagaimana dia belajar dari Betul. awal sampai akhir sehingga pembelajaran efektif. Ya, ya. Nah di kelas hanya 20 menit kan 1 jam, guru hanya menerangkan inti-inti dari materi yang disampaikan. Ya. Dilanjutkan di luar dengan aplikasi itu. Dan jangan salah, aplikasi ini bisa diakses offline gitu. Oh, Itu bisa tujuannya, diakses. karena kan tidak ada. Yes, yes. Tapi Kalau adik, online mah ketika di luar anak-anak berdiskusi dengan temannya enggak? ada. Oh, jelas. jadi istilahnya ini udah menggunakan sistem pembelajaran sekolah penggerak itu Gini, ya? ya, sistem pembelajaran sekolah penggerak. Sistem apa sinkronus asinkronus ya? Ya, sinkronus dan sinkronus. Bahkan kami sebelumnya itu kami gunakan ya, Ya. tutor teman sebaya. Tutor teman sebaya. Ya. Wow. Jadi mereka punya kelompok ya. Betul, betul. Punya kelompok. Jadi yang satu diberi penjelasan secara bergiliran, dia harus bisa menjelaskan tugas-tugasnya ke temannya. Ya, Dia berdiskusi sama teman-temannya Betul. di lingkungannya gitu. Disinkronus Ketika itu kan ya ya? disinkronus. Ketika kan kita ngambilnya 1 minggu itu 3 hari 3 hari. belajarnya. Jadi gini, ada yang satu kelompok itu Senin belajar, Selasa libur, Rabu belajar, Kamis libur, Jumat belajar, Sabtu libur. Nah di asinkronusnya itu digunakan untuk dengan aplikasi itu. Itu yang pertama. Oke, ya, ya, ya. Sekarang saya penasaran Oh, nih iya. ke Pak Pengawas dulu nih, Kang Harmain. Bagaimana apa pendapat atau saran atau perasaan Anda salah satu sekolah binaannya mendapat prestasi tertinggi di nasional nih ya, sebagai kepala sekolah inovatif kawan itu ya. Inspiratif Ya. ya. Oh, inspiratif. Apalagi inspiratif ini. Jadi menginspirasikan. Iya. Minta komentarnya dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Sony yang saya Kang hormat- Oni nih. Kang Oni, Kang Oni. maaf Kang Oni yang saya Iya. banggakan. Selamat siang guru gaul semuanya yang berada di seluruh pelosok Ya, Indonesia. Garut, Indonesia. Indonesia ini ya. Pelosok Indonesia. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mendapatkan suatu informasi yang sangat membanggakan, terutama dengan berhasilnya salah seorang kepala sekolah yang berada di Kabupaten Garut. Ya. Bahkan kebetulan ini kepala sekolah yang telah meraih prestasi tersebut adalah kepala sekolah yang ditugaskan Yang ditugaskan. di Nun jauh di sana, ujung Kabupaten Garut. Ujung Kabupaten Garut. Tadi kita ketahui bahwa Pak Cucu Suwandana ini adalah yang ditugaskan di SMP 2 Talegong, SMP 2 Iya. Talegong. Yang jarak tempuhnya pun kurang lebih 160 kilo. 60 kilo dari pusat kota Garut ya. Kota Ya. Kabupaten gitu. Nah, alhamdulillah saya sebagai pengawas pembina merasa
terharu sekali Pak. Ya. Dan merasa bangga otomatis dengan keberhasilan Pak Cucu dalam rangka mengikuti seleksi kepala sekolah inspiratif. Tempo hari memang betul saya menyampaikan edaran dari Kemdikbudristek itu ya, di grup ya, dan alhamdulillah ditindaklanjuti dengan respek yang luar biasa dari Pak respon Kepala. ya. Responnya sangat luar biasa sehingga dia dapat mengikuti tahapan-tahapan kegiatan tersebut. Jadi tidak hanya sebatas tidak hanya sebatas di-share, tetapi saya juga mendorong ya agar benar-benar akan betul-betul supaya Pak Kepala ini ikut andil. Alhamdulillah Pak. Jadi tidak banyak yang saya lakukan, tetapi dia luar biasa. Jadi semangat juangnya. Jadi yang hebat juga pengawasnya juga. Iya, jelas. Dengan tenaga yang sedikit aja sudah bisa jadi juara. Tidak jadi juara Pak, luar biasa. Kami punya motivasi itu karena dorongan. Dorongan kan? Ini kan salah satu dorongan itulah dari pengawas pembina ya. gitu. Penting sekali berarti kan gitu ya. Jadi ketika kita bertemu kan ngobrol tentang kemajuan sekolah, ngobrol itu kan motivasi. Iya betul. Bagi saya untuk bergerak, tergerak dan menggerakkan. Iya. Kemudian ada satu hal lagi kan. Apa? Jadi Pak Cucu Suwanda ini selaku kepala SMP Negeri 2 Talegong ya, yang lama di sana Pak Cucu ya. Udah berapa tahun di sana Pak Cucu? 4. Sudah 4 tahun. Ya. 4 tahun belum pindah-pindah. Belum Pak. Betah kali ya. Nah ini dari saya selaku pengawas pembina tadi juga ketika saya bangga ya, karena keberhasilan itu bukan hanya ikut seleksi pengawas kepala sekolah inspiratif, tapi bidang-bidang yang lain pun dari 23 sekolah binaan saya ini paling yang colang, paling menonjol. Dan ini penataan sekolah ya. Adanya program sekolah penggerak sehingga di sana dapat menindaklanjuti dengan berbagai aspek kegiatan dengan segala keterbatasan tapi luar biasa hasilnya. Jadi ada taman literasi kan di sana itu. Ada apa? Taman literasi. Taman literasi. Iya. Jadi saya penasaran ini. Cuman saya yang guru gaul belum pernah diundang nih ke sana nih. Satu saat mungkin nanti kita ke lokasinya. Ya ini kita kebetulan saja sedang bertemunya di kegiatan di Garut Kota ya. Ini informasi juga tadi sekalipun sudah disampaikan, Pak Cucu ini sekolahnya atau beliau ini sebetulnya sejak awal sudah terpilih juga sebagai sekolah penggerak itu gelombang 1 ya. Gelombang 1. Jadi sekalipun nun jauh di sana beliau tetap ingin bahwa sekolahnya itu maju. Ini dan sekarang ada hasilnya. Kepala sekolahnya juga terpilih sebagai kepala sekolah terinspiratif terbaik ya. Terbaik se-Indonesia. Nah, yang diserahkan kemarin hadiahnya langsung oleh Pak Makarim ya. Ya, Pak Dirjen. Oh, Pak Dirjen ya. Jadi beliau waktu hari jadi guru kemarin mendapat undangan khusus ke Jakarta untuk menerima upacara sama Pak Nadiem. Dan upacara sama Pak Nadiem ya. Alhamdulillah. Sempat ngobrol juga dengan Pak Nadiem? Wah, sulit. Oh, sulit ya? Kan sulitnya waktu kan kita ada acara lagi. Oh, Bapak nggak telepon saya sih. Kalau telepon saya, kalau dengan Pak Nadiem, ya saya juga mungkin sulit ya. Sibuk nggak beliau? Gini, harapannya setelah ini apa? Harapannya? Ya jelas. Pertama gini, ketika berbicara kepala sekolah, ketika berbicara tentang guru, Garut itu Pak ini Garut itu gudang. Ya, saya hanya sebagian kecil lah. Ya, sebagian kecil terus. Ya sebagian kecil saya aja udah bisa misalnya di sana ya. Apalagi kalau teman-teman. Kalau semua ya bergerak. Itu saya melihat, saya sudah banyak melihat di Garut ini. Hebat benar. Harapan. Jadi harapan Kang Cucu sendiri seperti apa? Ya, saya berharap saya memimpikan sebuah sekolah ya. Sebuah sekolah yang benar-benar ramah lingkungan. Yes. Menciptakan generasi literat itu. Oleh karena itu tadi ada kaitannya Pak pengawas itu apa? Saya buat taman literasi. Jadi artinya begini, teman-teman, karena Pak Cucu ini sudah terikat kontrak dengan sekolah penggerak. Ya. Ada kemungkinan beliau itu sampai 8 tahun bahkan akan di sekolah itu ya. Ada kemungkinan ya. Iya. Karena ini belum jelas nih apakah boleh kepala sekolah penggerak pindah ke sekolah penggerak yang lain kan belum tentu nih. Tapi yang sudah pasti Pak Cucu ini karena sudah terikat kontrak dengan sekolah penggeraknya itu, maka ada sesuatu yang dikorbankan oleh beliau ini. Dan itu bukan sesuatu perkara yang mudah.
diterima gitu ya, karena selama 8 tahun berarti beliau tidak boleh keluar dari sekolah yang bersangkutan kan? Ya, ya. Kebayang kan bagaimana mungkin bisa merasa jenuh atau jadi hak-hak untuk peningkatan pengalamannya ini juga agak terabaikan dengan aturan ini ya, karena beliau harus 4 tahun memimpin di sekolah itu. Nah, bagaimana sudah siap dengan kenyataan itu? Ya. Di saat Bagi yang saya, lain kan di saat yang lain pengennya pindah mulu gitu loh. Saya punya prinsip Ya. ya, ketika menyentuh sekolah, dimanapun saya bekerja, Ya. ciptakanlah istana bukan mencari istana. Wih, dimanapun bekerja, Ya. ciptakanlah istana, bukan mencari istana. Keren. Iya. Dan istana Mantap itu nih. kan tidak stagnan ya. Iya, Istana selalu betul. berubah. Selalu berubah Ah, kan? selalu berubah itu. Iya, Dinamis iya. istana itu. Dinamis. Kita ya. tidak akan puas dengan istana itu. Betul, betul. Makanya Ah. dimanapun harus menciptakan istana. Jadi legawa sekali ya. Nah ya, sangat insya Allah. Dan mudah-mudahan akan teruslah bekerja ini jadi pahala untuk beliau karena Amin, beliau amin, amin. sudah menyatakan bersedia di sana Iya. sampai tuntas program sekolah penggeraknya ya. Ya, betul, Oke. betul. Terakhir dari Kang Iya. Harmayan nih, apa kira-kira advice atau saran atau masukan untuk Pak Cucu ke depan? So, terima kasih. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Pak Cucu selaku Kepala SMP Negeri 2 Salegong, dengan penuh kesadaran yang tinggi, semangat juang yang tinggi, tidak neko-neko, Ya, dengan prinsip ciptakanlah istana, ya. jangan mencari istana. Jangan mencari istana. Nah, itu kata kunci. Betul, betul, betul. Tapi di sisi lain saya selaku pengawas pembina tentunya Hmm. akan merasa berbangga Ya, ketika Mm. stakeholder Mm. pemangku kebijakan Ya. punya apresiasi khusus Nah, ini sebenarnya terhadap orang Iya. yang sudah berprestasi Kita ingin- mengangkat nama baik betul. Kabupaten Garut. Nah, Nah, itu sekarang saya apa? ingin tanya nih. Kemarin di Jakarta dapat apa? Boleh Gini, dong cerita dong. tapi cerita sedikit ya. Ya. Tadi ketika aplikasi itu hanya satu, saya ngangkat 7. Iya. Ya, tapi satu aja tayang. Oh, iya. Saya sebenarnya yang diangkat itu 7. Nanti kita kan cerita masih Oh, bisa cerita iya, yang panjang lainnya. ya, masih panjang. Iya. Kemarin, aduh, dapat apa ya Pak? Mas? Dapat apa saja kemarin dari sana? Ya, alhamdulillah. Pertama sertifikat ada 2. Sertifikat. Sertifikatnya apa saja? Piagam ya. Piagam Piagam, finalis. Finalis dan Ya, piagam, Piagam peserta terbaik. peserta Ya, terbaik. ada yang Oke. kita dapat Nah, 2. yang kedua Itu yang apa? paling berat. Oh, dan itu betul betul. Yang kedua Itu apa kan yang susah kedua? ya. Yang kedua ada apa? Ada map segitu ya. Ada tulisan hadiah finalis terbaik. Ada tulisan uang 5 juta gitu. Oh, ada angkanya ada di situ. angkanya gitu. Wih, menggiurkan. Kan 5 juta anak kampung ya? mah. Oh iya. Anak kampung mah luas gitu. Betul. Iya. Anak singkong. Iya. Terus Terus apa lagi nih? ketika ke depan Ya. ada bungkusan gitu, ada dus, Oh, ada isinya laptop. Wah. Pas saya lihat sama teman-teman, pas laptop, wah keren gitu laptopnya. Yes, yes, yes. Nah, ketika mendaftar kepikiran dapat hadiah itu ya? Saya mah daftar aja, Mantap. masuk kue, Iya. masukkan. Iya. Bahkan gini, Pak Pengawas, saya tidak tahu yang ada yang memberitahu. Saya tidak tahu pengumuman itu kapan, karena kan saya masukkan terakhir tanggal Iya. 8. Terus katanya pengumuman itu tanggal berapa, tanggal 15, tanggal berapa ya. Saya tidak tahu malah. Tidak tahu malah. Malah ada yang di-share gitu, men-share. Oh, Pak Cucu Selamat gitu. Selamat tahun gitu. taunya dari orang lain. Iya, tahunya dari orang lain karena ketika masukkan ya udah, Iya. Mas. Kalau saya kan gitu biasanya. Soalnya kan informasi ke sana juga rada telat. Iya. maksudnya ya. Ya, Nah, gitu. sekarang kalau kan waktu itu tanggal berapa sih di sana di Jakarta? Mulai hari Minggu, Pulang tanggal berapa? hari Jumat. Jumat kemarin ya? Iya, Jumat kemarin. Sekarang kan sudah hari Selasa nih. Iya, iya. Berarti ada Senin, Selasa. Iya. Ada panggilan nggak dari pemerintah Kabupaten Garut? Belum mungkin. Belum. 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 Padahal Pak Cucu ini diberi penghargaannya oleh kementerian. Belum. Belum ya? Mudah-mudahan minggu depan Pak Cucu dapat panggilan ya. Amin. Dari pemerintah setempat ya. Kami kan Soalnya udah malah dari Jakarta, ada dari majalah Tunas kami sudah kontak. oh gitu ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi majalah kalau Tunas dari luar Jakarta. penghargaannya sudah apresiasinya sudah begitu besar. Tinggal kita menunggu apresiasi dari daerah. Sebab bagaimanapun Pak Cucu ini sekalipun daftarnya secara personal
tapi tetap mewakili Kabupaten Garut dan membawa harum nama Kabupaten Garut. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh para pemangku kebijakan. Barangkali belum tahu bahwa Pak Cucu ini juara, mungkin ya. Ya kan kita nggak tahu ya, karena pejabat ini sibuk, mungkin tidak tahu Pak Cucu ini juara gitu ya, sehingga terlupakan. Dan setelah tahu mungkin nanti akan ada apresiasi ya. Mudah-mudahan. Apalagi Pak PLT kalau tahu ini pasti mengapresiasi. Oke, sahabat Guru Gaul, sebetulnya masih banyak yang bisa dibicarakan. Tadi Pak Cucu sendiri ini baru bicara tentang satu aplikasi saja. Masih ada 6 lagi ya. 6 lagi. Kita akan cerita nanti pada kesempatannya lain tentang apa inovasi-inovasi yang lain yang dilakukan di SMP Negeri 2 Talegong yang lokasinya nun jauh di sana, di batas kepulauan Pulau Jawa bagian selatan, berbatasan dengan Laut Selatan ya, pantai Laut Selatan. Oke, sahabat Guru Gaul, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang tadi kami obrolkan, kami diskusikan menjadi inspirasi untuk anda sekalian, terutama yang berada di daerah, bahwa prestasi itu bukan tok milik orang kota. Pak Cucu sudah bisa membuktikan tanpa ada dukungan sinyal pun, beliau tetap bisa menjadi kepala sekolah yang inspiratif, membuat aplikasi dengan teknologi, dan ini barangkali yang perlu kita apresiasi semua. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih Kang Cucu, sama-sama waktunya, Kang Harmain, banyak. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Gaul Indonesia.